hari ini saya akan mulai untuk presentasi mengenai sharing mengenai perkembangan visi misi Sabda. Kalau berbicara tentang perkembangan visi misi Sabda, itu pasti tidak bisa lepas dari sejarah ya, sejarah dan bagaimana Tuhan memanggil para pendiri ILSA atau pendiri Sabda ini untuk melakukan pelayanan yang sudah berjalan lebih dari 25 tahun. Kebetulan pada tahun 2019 kemarin kami merayakan ulang tahun perak, yaitu ulang tahun yang ke-25. Ya, kami bersyukur karena ketika Tuhan memanggil Sabda untuk pertama kali, Tuhan memberikan satu landasan pelayanan yang luar biasa. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya, Sabda itu ada di mana. Kalau lihat di peta, ini jelas sekali Sabda itu ada di Solo. Ya, kota kecil, kota yang tenang, walaupun sekarang juga ada zona merahnya di sini ya. Ya, kota yang sangat berbudaya dan kami bersyukur ya, karena walaupun dari tempat yang kecil, Tuhan sudah bisa menyatakan bahwa dengan teknologi itu tempat tidak masalah. Dengan teknologi kita bisa menjadi dampak yang sangat luar biasa, tidak hanya di bagian lokal, tetapi juga bisa menjadi dampak sampai ke seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara secara global. Ya, banyak yang mengira Sabda itu ada di Jakarta, bahkan ada yang kira ada di luar negeri. No, Sabda ada di Solo, ya kami bersyukur. Dan ketika Tuhan memberikan panggilan untuk melaksanakan pelayanannya sang lembaga Sabda, Tuhan memberikan satu landasan, yaitu landasan pelayanan yang sangat kami gunakan sampai hari ini, yaitu menjadi falsafah pelayanan Sabda, yaitu freely you have received, freely give. Itu dari Matius 10 ayat 8. Kami bersyukur karena di sini Tuhan ingin menyatakan kepada kami bahwa kita sudah menerima anugerah dengan cuma-cuma dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, itu juga secara cuma-cuma kepada yang lain. Saat ini Tuhan mempercayakan banyak sekali bahan-bahan digital, kemampuan, teknologi, dan bagaimana kami harus mengembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu dengan memberikannya secara gratis. Makanya Sabda sering dikenal dengan pelayanan yang selalu memberikan pelayanannya secara gratis. Dan itu kami terapkan dalam pelayanan kami sampai hari ini. Oleh karena itu kami memiliki prinsip pelayanan Sabda adalah pelayanan non-profit, non-komersial, dan interdenominasi. Pelayanan non-profit di sini dan non-komersial di sini, yaitu kami tidak mengambil keuntungan apapun dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami juga tidak ada jual beli apapun untuk mendatangkan keuntungan. Kami juga tidak membuat iklan atau tidak menerima iklan, tidak memasang iklan dalam setiap situs maupun aplikasi yang kami miliki. Semuanya kami lakukan secara gratis dan kami bersyukur. Ya, kami bersyukur. Banyak yang bertanya, kalau gratis bagaimana bisa jalan? Itu Tuhan sendiri, Tuhan yang menggerakkan anak-anak Tuhan yang sudah terberkati dengan pelayanan yang telah Tuhan berikan, sehingga Tuhan gerakkan mereka untuk memberikan persembahan kasih supaya Yayasan Lembaga Sabda dapat terus memberikan pelayanan ini secara free, ya, seperti yang sudah Tuhan inginkan. Dan kami juga adalah pelayanan dan interdenominasi. Kami tidak berafiliasi dengan gereja atau organisasi manapun, kami juga tidak di bawah gereja atau organisasi apapun, sehingga kami bisa bergerak bebas melayani semua denominasi yang ada di Indonesia, semua lembaga, organisasi yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Dan kami bersyukur untuk ini. Sejarah ILSA dimulai dari panggilan Tuhan yang sudah digugulkan tahun 93. Ketika itu para pendiri ILSA, para founder ILSA, Tuhan berikan satu panggilan yang sangat jelas, yaitu Alkitab, pelayanan Alkitab, dan kendaraannya adalah teknologi. Ya. Fokus inilah yang menjadi Alkitab dan teknologi ini adalah fokus dari pelayanan Sabda sejak tahun 94 ketika Yayasan Lembaga Sabda lahir. Dan selama 25 tahun, Tuhan memimpin dan menyertai ILSA untuk melaksanakan visi dari Allah. Ya, nanti kita akan lihat apa itu visi dan misi Sabda. Ya, ini ada timeline sejarah perjalanan Sabda selama 25 tahun. Ini tidak bisa kami tuliskan, ini kami hanya tuliskan highlight-highlightnya saja. Kami tidak bisa menuliskan satu persatu apa yang sudah dikerjakan setiap tahun ini, nanti terlalu panjang. Tapi kita bisa lihat ya, ketika pertama kali Tuhan memanggil dari tahun 93 sehingga lalu pada tahun 94 secara resmi Yayasan Lembaga Sabda berdiri ya, lalu juga mulai muncul software Alkitab,
lalu mulai produk yang utama kami yang keluar yaitu produk Sabda, software Sabda. Di sini mungkin ada yang masih pakai dan sampai hari ini setia memakai software Sabda ya. Lalu juga kami mulai berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap tahun kami berusaha supaya bisa menggunakan teknologi yang sedang berkembang saat itu untuk digunakan untuk pelayanan Alkitab secara khusus berbasis digital. Nah, nanti untuk melihat perjalanan Yayasan Lembaga Sabda selama 25 tahun akan ada videonya. Linknya itu akan dibagikan kepada saudara-saudara sekalian melalui grup. Nanti juga setelah acara ini selesai, kami juga akan perlihatkan, nanti bisa di screenshot ya, di screenshot aja link-link yang bisa digunakan, termasuk juga video dari timeline Sabda ini. Nah, selama 25 tahun, kalau kita lihat perkembangannya sampai sekarang, Tuhan itu menuntun Yayasan Lembaga Sabda itu step by step. Dulu tahun 2001 ketika saya baru masuk, saya diberitahu bahwa prinsipnya saat ini adalah Alkitab itu harus ada di mana saja, harus bisa diakses oleh siapa saja, secara gratis. Ya, harus dengan mudah diakses oleh siapa saja. Loh, bagaimana caranya supaya bisa ada di mana saja gitu? Salah satunya dengan digital. Oleh karena itu, dulu awal-awal begitu saya masuk di sini ya, itu semua Alkitab diketik ya, Alkitab yang belum ada digitalnya kita digitalkan, kita ketik, lalu kita masukkan dalam program, dalam sistem supaya setiap orang bisa membaca Alkitab dan bisa mempelajari Alkitab. Nah, setelah itu ya, setelah Alkitab sudah bisa diakses secara luas, baik melalui software, melalui situs, Tuhan juga memberikan teknologi yang baru lagi. Ya, saat itu tidak hanya ada komputer, tapi ada platform-platform lain, ada gadget ya, ada HP, ada tablet dan sebagainya. Sehingga Alkitab itu tidak cukup hanya ada di mana saja, tetapi Alkitab itu harus ada di setiap layar. Karena sekarang bentuknya layar, apalagi sekarang generasi layar ya. Kalau orang-orang bilangnya generasi sekarang itu adalah screen generation. Jadi Alkitab itu harus ada di setiap layar supaya bisa menjangkau setiap generasi. Nah, tapi apakah Sabda hanya memproduksi, hanya membuat sistem, membuat infrastruktur dan sebagainya tanpa ada tujuan yang jelas? Tujuan kami adalah sangat-sangat jelas, yaitu sampai sekarang Alkitab ada di hati setiap orang melalui gadgetnya, melalui komputernya, ya, melalui media sosial mereka. Alkitab harus ada di situ supaya apa? Alkitab ada di hati setiap orang. Dengan begitu, ya, dengan begitu kami yakin dan percaya gerakan yang juga menjadi visi dari Sabda dapat terwujud. Ya, visi dari Sabda adalah IT for God. Teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Ini visi yang Tuhan berikan sejak awal. Tuhan memanggil orang-orang untuk mengerjakan pelayanan ini. Dan ada dua sisi pelayanan yang saat ini dikerjakan Yayasan Lembaga Sabda dengan visi IT for God, yaitu Biblical Computing dan Digital Ministry. Dan landasannya adalah firman Tuhan. Untuk mewujudkan visi dari ILSA ini, kami memiliki misi, yaitu fasilitator, katalisator, dan infrastruktur. Ya, kami berkomitmen untuk menjadi fasilitator, katalisator, dan infrastruktur bagi tubuh Kristus Indonesia, sehingga semua dapat mengakses dan melakukan studi Alkitab kapan saja dan di mana saja dalam segala platform dan teknologi. Dan inilah yang akan terus menjadi perjuangan ILSA pada abad ke-21 ini sampai abad-abad selanjutnya. Dan saya harap ya, kita semua berharap, kami semua berharap ini juga akan menjadi satu gerakan bagi saudara-saudara sekalian. Dan yang menjadi strategi Yayasan Lembaga Sabda dalam menjalankan pelayanannya ini untuk mewujudkan visi dan misinya ini adalah best. Ya, untuk Tuhan kita pasti harus kasih yang terbaik. Oleh karena itu strateginya adalah best. Best itu apa? Udah pasti B-nya itu Bible. Ya, dan kita bisa lihat ini berarti Bible engagement, Bible study system, dan Bible teknologi. Ya, saya akan jelaskan. Untuk kita mulai dulu dari yang utamanya, ya, yaitu Bible study system. Fokus Yayasan Lembaga Sabda itu lebih dari hanya Alkitab. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan studi Alkitab. Ya, ini yang harus saya tekankan ya. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan studi Alkitab dan aplikasinya. Untuk itu, Yayasan Lembaga Sabda membuat berbagai bahan, alat, metode,
proses, dan termasuk training yang menjadi sistem, platform, atau ekosistem untuk studi Alkitab. Nah, itu adalah fokus dari pelayanan Sabda. Lalu bagaimana dengan Bible engagement? Tentu saja ketika kita melakukan studi Alkitab, ya, udah ada sistemnya, ada alatnya, dan sebagainya, itu pasti memerlukan harus terhubung dengan para pemakainya, harus terhubung dengan para penggunanya. Jadi dalam Bible engagement fokusnya adalah Alkitab yang hidup. Ya, jadi fokus dalam Bible engagement ini adalah Alkitab yang hidup, tentang penggunanya, tentang penggunaannya, dan dampaknya. Nah, makanya kita sebut dengan Bible engagement. Ya, jadi harus ada aplikasinya, harus ada interaksinya antara bahan, alat, metode dengan sistemnya, dengan masyarakat. Tujuannya adalah apa? Supaya firman Tuhan dapat hidup dalam kehidupan tubuh Kristus dan setiap hari mereka dapat mengaplikasikan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mengadakan berbagai banyak pelatihan. Kami adakan salah satu adalah namanya Gerakan Ayo PA. Lalu kami juga membuka grup-grup renungan di Facebook supaya apa? Supaya setiap bahan yang ada ini dapat hidup dengan para penggunanya dan kami menggunakan teknologi juga sebagai sarana itu. Nah, kalau Bible teknologi ya, itu adalah dapur dari Bible Study System dan Bible Engagement. Semua itu ya dalam Bible Study System dan Bible Engagement dikerjakan dengan memanfaatkan teknologi, baik dari mesin, program, programmernya, infrastruktur teknologinya, dan sebagainya. Ya, oleh karena itu ya kita bisa lihat sekarang hubungan antara strategi ini dengan tadi ya dua sisi pelayanan IT for God yaitu biblical computing dengan digital ministry. Ya, best ya yang kita kerjakan inilah yang mewujudkan pelayanan biblical computing. Best inilah yang menjadi biblical computingnya. Ya. Sementara itu best sendiri ya biblical computing ini harus menghasilkan aplikasi Alkitabiah yang bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan Kristen. Dan ini kami lakukan dalam digital ministry. Nah, sebab itu kalau kita lihat yang Yayasan Lembaga Sabda itu bukan hanya tentang studi Alkitab, ada juga berbagai bidang-bidang pelayanan lain seperti pelayanan misi, wanita, anak, remaja, dan sebagainya. Dan ini merupakan hasil dari aplikasi pergumulan dengan firman Tuhan untuk menghasilkan hidup Kristen yang Alkitabiah dalam berbagai bidang. Dan ya itu itulah yang menjadi strategi dari pelayanan Lembaga Sabda. Dan ketika saya menyusun materi ini ya pada awal tahun yang lalu ya, ketika saya melihat lintas generasi digital yang ada saat ini, kalau kita kenal itu kan ada beberapa istilah, ada baby boomers, ada generasi Y, generasi Z, lalu juga ada generasi beta nantinya ya. Yayasan Lembaga Sabda ini tepat Tuhan dirikan ketika sudah mau memasuki generasi digital. Yayasan Lembaga Sabda berdiri tahun 94. Dan ketika itu Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk mengolah, mendigitalkan berbagai bahan Alkitab maupun bahan studi Alkitab, membuat berbagai macam program supaya kami bisa siap ya untuk generasi digital yaitu generasi Z. Sampai hari ini. Kita lihat lebih detailnya di sini. Ini saya catat semacam ya, bagi saya ini menjadi catatan-catatan penting ya, jejak-jejak penting. Jadi ketika memasuki generasi Y, Sabda lahir. Disitulah juga mulai perintisan software Alkitab untuk studi. Ketika masuk ke dalam era generasi digital, software Sabda sudah lahir. Situs-situs Sabda ya juga lahir. Ada berbagai macam situs yang selalu kalau kita lihat bla 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 sabda.org, misalnya penulis .sabda.org, misi.sabda.org, lalu ada juga yang paling luar biasa itu situs Alkitab Sabda. Ini masih menjadi situs di Indonesia yang untuk mempelajari Alkitab secara online yang sangat lengkap, dan juga pada tahun 95 sampai 2009 kami juga mulai memasuki dunia media sosial untuk melayani para generasi Z atau generasi digital yang ada di sana. Dan ketika generasi Alpha ya, kami juga sudah siap lagi dengan teknologi yang menyertai lahirnya generasi Alpha, yaitu teknologi mobile, sehingga ada aplikasi-aplikasi Android maupun iOS. Lalu kami juga membuat satu sistem untuk studi Alkitab ya yang terbuka. Kami membuat proyek Alkitab yang terbuka. Lalu juga ada proyek untuk multimedia dengan Alkitab yang kami namakan Sabda Mi,
plus dia, sabda media, mi itu saya, dia itu Tuhan. Jadi sabda media itu adalah antara kita dengan Tuhan menggunakan multimedia. Lalu ada juga Alkitab Pintar, ada bot, ya, lalu ada ya, lalu ada komunitas, lalu juga ketika masa pandemi ini sedang berlangsung, Tuhan juga kasih satu insight ya, kita harus membuat corona.sabda.org yang akan menolong orang percaya pada di Indonesia terutama melihat pandemi ini dari sudut pandang Alkitabiah, dari sudut pandang Kristen secara utuh. Ya, kami sediakan di dalam situs corona.sabda.org. Dan tahun 2025 itu tinggal 5 tahun lagi ke depannya, kita akan masuk dalam generasi beta. Dan ini juga yang menjadi PR ya bagi Yayasan Lembaga Sabda, bukan hanya bagi Yayasan Lembaga Sabda, tapi juga bagi gereja. Kalau kita lihat sekarang, Tuhan seakan-akan memaksa gereja untuk pakai teknologi. Ya, karena apa? Kita harus siap untuk generasi yang lebih luar biasa lagi dalam mereka menggunakan teknologi. Ya, saat ini mungkin kita sedang susah payah banyak gereja yang sedang susah payah, tapi sudah akhirnya mulai terbiasa dalam new normal mereka menggunakan teknologi di gereja. Tapi saya rasa tidak cukup dengan hanya khotbah streaming, ibadah streaming ya. Ada lebih dari itu yang harus dikerjakan untuk melayani generasi selanjutnya. Dan memang ya tujuan dari pelayanan Ilsa adalah dengan IT for God ini kita dapat menjangkau generasi digital bagi Tuhan. Ya, dan bagaimana caranya menjangkau mereka bagi Tuhan? Kita harus kembalikan mereka kepada Alkitab. Oleh karena itu kami terus setia dengan panggilan Tuhan. IT for God menjadi fasilitator, katalisator, dan infrastruktur bagi tubuh Kristus pada saat ini. Dan tidak sedikit tantangan maupun pergumulan yang Yayasan Lembaga Sabda hadapi. Ya. Yang pertama, we can do it alone. Kami selalu yakin dan kami selalu dalam pengalaman pelayanan sabda selama 25 tahun. Tuhan selalu berkata, Yayasan Lembaga Sabda, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Ada terlalu banyak peperangan rohani. Ketika kami akan menjalani proyek-proyek tertentu, program-program tertentu, ada banyak peperangan rohani yang harus kami hadapi. Tetapi kami selalu dapat melihat dan menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan. Karena kami tidak dapat mengerjakan ini sendiri. Ada Tuhan bersama kami. Dan juga dunia digital itu adalah dunia networking dan interconnecting. Yayasan Lembaga Sabda tidak dapat bekerja tanpa mitra dan tanpa pelayanan lain. Sehingga ini selalu menjadi kesempatan bagi kami untuk membuka diri bagi mitra dan yayasan lain. Ya, ini juga kami adakan acara ini hari ini ya, supaya kita bisa lihat nih, apa yang sama-sama dapat kita kerjakan untuk pelayanan digital di Indonesia, khususnya nanti pada era new normal ini ya. Lalu yang kedua adalah perkembangan data dan teknologi. Teknologi meledak dalam perkembangan yang pesat dan dengan data Alkitabiah yang begitu banyak. Nah, kalau orang-orang sekarang ya, era digital informasinya memang banyak, datanya banyak, tapi sedikit pengertian yang mereka dapatkan tidak mendalam. Ini menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana dengan banyaknya informasi dan perkembangan teknologi, semua itu justru dapat kita integrasikan, terutama data-data Alkitab, data-data Alkitabiah, gitu ya, bahan-bahan Alkitabiah, dapat kita integrasikan secara teknologi, sehingga banyak yang dapat menikmati pengalaman studi Alkitab untuk mendapatkan pengertian yang mendalam, bukan pengertian yang dangkal. Ya, dengan data yang begitu banyak kita bisa mendapat pengertian yang mendalam, bisa mengalami studi Alkitab yang fun dan bertanggung jawab. Ya. Jadi memang kami harus terus memfilter perkembangan teknologi yang strategis dan efektif. Ya, harus tepat ya menggunakan media, harus melihat zamannya dan waktunya dan saat yang tepat. Sama halnya seharusnya dengan gereja ya dalam melihat perkembangan teknologi. Lalu berikutnya, ya ini juga menjadi tantangan dan pergumulan tersendiri bagi Yayasan Lembaga Sabda. Ketika kami awal-awal memulai pelayanan Sabda, sangat banyak gereja bahkan mungkin sampai hari ini ya yang masih belum siap dengan studi Alkitab maupun teknologi. Ya. Dan teknologi sebenarnya ya kita sudah menyadari ya teknologi itu sudah mengubah dunia dan pastinya selalu ini harus menjadi kesempatan dan tantangan bagi gereja untuk maju, siap atau tidak siap. Dalam menghadapi era digital dan mengedukasi tubuh Kristus untuk memanfaatkan teknologi, untuk mendukung rohaninya, gereja harus siap. Pada masa COVID ini kita bisa lihat ya, gereja siap nggak siap? Harus masuk untuk mengerjakannya dengan teknologi. Ya, bersama dengan gereja kita harus memikirkan
cara dan arti pelayanan pada abad ke-21. Jadi mungkin ada gereja yang siap dengan teknologi tapi tidak siap dengan bahan. Oleh karena itu Yayasan Lembaga Sabda memikirkan dan membuat bahan-bahan kios gereja, bahan-bahan media yang bisa diakses ya, bisa dibuka di kios.sabda.org. Kalau bahan-bahan multimedia juga bisa dilihat di sabda.id ya, dan masih banyak lagi. Nanti di situs corona.sabda.org saudara-saudara sekalian bisa mendapatkan, itu bisa menjadi pintu masuk untuk masuk ke dalam bahan-bahan yang lebih banyak lagi bagi gereja. Lalu pergumulan dan tantangan berikutnya adalah generasi baru. Teknologi sudah mengubah dunia dan menghasilkan generasi digital baru yang masih banyak tidak terhubung dengan firman Tuhan melalui teknologi yang mereka pakai. Oleh karena itu, kita bersama harus kreatif dan inovatif. Ya. Kembangkan program-program pelayanan tidak hanya untuk hari ini atau minggu depan atau bulan depan, tapi mari kita kembangkan pelayanan untuk 5-10 tahun ke depan. Harus siap untuk generasi digital yang berikutnya. Berikutnya ini adalah pergumulan dan tantangan yang luar biasa ya, yaitu sumber daya. Kami selalu membutuhkan segala jenis SDM IT, ada programmer Kristen dan sebagainya. Kami juga selalu mendorong teman-teman Sabda untuk meningkatkan skill-nya dan terus memantapkan panggilan pelayanan mereka. Lalu juga kami perlu fasilitas dan infrastruktur untuk operasional pelayanan. Lalu dan juga pastinya kami membutuhkan dukungan dari para donatur, terutama untuk masalah keuangan saat ini. Dan ini juga yang menjadi pergumulan dan tantangan Sabda saat ini, yaitu Sabda menjadi garda terdepan. Ketika awal-awal COVID dulu datang ya, pertama kali itu sungguh banyak surat yang masuk kepada kami bertanya tentang, saya butuh bahan untuk untuk bahan-bahan di gereja saya karena saya tidak punya bahan digital. Dengan senang hati kami berikan. Ada yang bertanya, bisakah saya bisa mendapatkan link video-video Alkitab atau link untuk video-video pelayanan anak? Kami berikan dengan senang hati karena bahan-bahan itu sudah ada dan Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu sebagai garda terdepan dari pelayanan online, pelayanan digital, sistem studi Alkitab di Indonesia, kami siap untuk terus menjadi katalisator, fasilitator infrastruktur bagi gereja dalam bidang Alkitab dan teknologi. Dengan begitu, kami akan terus mengerjakan panggilan Tuhan ini ya. Perkembangan visi dan misi Sabda akan terus berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa terus menggunakan teknologi dari dan untuk kemuliaan Tuhan. Sekian dari saya, salam IT for God.